Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marita Lailatul Fitri, NIM 2404010220554. Pada mata kuliah Cloud Computing kali ini, saya akan menjelaskan terkait UAS saya. Di sini ada beberapa soal. Hmm, Apa sih bedanya dari software as service, utility computing, dan integrated network? Jadi, software as service adalah layanan di mana kita bisa menggunakan aplikasi langsung, aplikasi langsung lewat internet tanpa perlu menghafal di komputer. Ini contohnya Google Drive, Zoom, atau Microsoft 365. Utility computing. Jadi kalau utility computing itu model berbasis pembayaran per penggunaan. Jadi berapa pemakaian itu yang harus dibayarkan. Contohnya Google Cloud dan Microsoft Azure. Yang ketiga, integrate network. Fokus pada pengelolaan jaringan secara efisien. Jadi mulai dari eh, internetnya, telepon, TV, yang semuanya itu saling terhubung satu sama lain. Contohnya apa? Contohnya network di sebuah sekolahan, di sebuah kampus, atau di sebuah perusahaan. Soal kedua, ah, soal kedua, jelaskan arsitektur network dari hybrid cloud computing. Jadi, yang dimaksud dengan hybrid cloud computing adalah menggabungkan private cloud server milik sendiri dengan public cloud, layanan cloud dari perusahaan seperti AWS, Google Cloud, Microsoft Azure, dan lain-lain. Cloud hybrid ini jadi dia menggabungkan antara public dan private cloud computing. Yang ada di kelebihan publik digunakan, yang ada kelebihan di private cloud computing digunakan. Ah, jadi data yang misal nih, data yang lebih umum atau yang membutuhkan banyak sumber daya di public cloud ini karena alasan biaya. Jadi misalnya untuk yang eh, data-data penting itu menggunakan private cloud. Untuk data-data yang digunakan customer dan lain sebagainya itu menggunakan public cloud. Misal, contohnya, perusahaan XYZ memiliki server pribadi, private cloud, untuk menyimpan data rahasia pelanggan, tetapi juga menggunakan cloud public untuk menjalankan aplikasi atau website dengan trafik tinggi. Hybrid cloud memungkinkan kedua sistem ini bekerja bersama dengan aman dan fleksibel. Jadi ini ya terkait gambarnya. Jadi menggunakan privat dan public cloud. Nah, apakah kamu tahu faktor yang bisa kita lihat dalam implementasi cloud computing di seluruh dunia? Jadi beberapa ada 4 faktor ya. Ini yang berhasil saya rangkum. Ada keamanan dan kepatuhan. Keamanan data adalah faktor utama dalam implementasi cloud computing. Perusahaan harus memastikan bahwa data yang disimpan di cloud terlindungi dengan enkripsi, firewall, dan kontrol akses. Nah, ini juga dipenuhi dengan keamanan ini biasanya disertai dengan
Misalnya beberapa standar keamanan seperti GDPR, HIPAA, atau ISO 27001. Biaya dan efisiensi. Cloud computing menawarkan model pembayaran pas Ayugo yang memungkinkan perusahaan hanya membayar sumber daya yang digunakan. Jadi pembayarannya berapa itu yang digunakan, yang dibayarkan. Dengan memanfaatkan cloud, perusahaan bisa mengurangi investasi dalam infrastruktur fisik. Jadi perusahaan nggak harus nih punya server dan lain sebagainya, tapi dia membayarkan apa yang sudah dipakai. Skalabilitas dan kinerja. Cloud computing memungkinkan perusahaan untuk menyesuaikan sumber daya sesuai kebutuhan bisnis. Jika ada lonjakan trafik atau beban kerja meningkat, maka bisa langsung ditambahkan. Jadi tidak perlu mempunyai server tambahan dan lain sebagainya. Jika trafik tinggi, bisa langsung menyewa lagi. Jadi kalau misalnya tiba-tiba nih penggunaan trafik customer lagi tinggi, Cloud dapat secara otomatis menambahkan kapasitas tanpa menyebabkan sistem down. Integrasi dan ketersediaan. Kemampuan cloud untuk diintegrasi dengan sistem yang sudah ada sangat penting. Perusahaan harus memastikan bahwa aplikasi yang digunakan bisa bekerja dengan baik di lingkungan cloud. Nah, dengan ketersediaan tinggi atau high availability, karyawan dapat mengakses aplikasi dari mana saja dengan koneksi internet. Jadi memungkinkan diakses di mana saja, kapanpun. Jadi pakai sistem kerja remote working ini sangat mumpuni. Yang selanjutnya adalah eh, kita akan membahas kelebihan dari cloud computing dan kekurangannya apa. Kelebihan yang pertama, cloud computing itu hemat biaya, mengurangi kebutuhan perangkat keras fisik sehingga biaya lebih rendah. Mudah diakses. Data dan aplikasi bisa diakses dari mana saja dan kapan saja. Fleksibel, efisien karena bisa diakses dimanapun dan kapanpun. Keamanan. Cloud provider menyediakan fitur keamanan seperti enkripsi, firewall, dan backup otomatis. Sehingga data lebih aman dibandingkan penyimpanan lokal. Skalabilitas. Sumber daya dapat tambah atau dikurangi sesuai kebutuhan tanpa perlu membeli perangkat tambahan. Optimasi server. Dengan virtualisasi, satu server fisik bisa digunakan untuk banyak mesin virtual, mengurangi pemborosan sumber daya. Selanjutnya, backup. Cloud computing menyediakan fitur disaster recovery, sehingga data dapat dipulihkan dengan cepat jika terjadi kegagalan sistem. Integrasi. Cloud mendukung integrasi dengan AI, big data, dan layanan lainnya tanpa perlu membangun infrastruktur dari nol. Nah, setelah kita bahas kelebihannya, kita bahas kekurangannya. Kekurangannya ini ada tiga. Jadi, cloud ini karena dia tersimpan di cloud, dia sangat bergantung banget sama internet. Jadi, jika internet lambat atau terputus, akses ke layanan cloud akan terganggu. Kedua, terkait keamanan dan privasi. Tadi kan juga meskipun cloud ini sudah ada standarisasi seperti ISO 27001, tapi tetap banyak faktor kendala di keamanan dan privasi. Ada kekhawatiran tentang keamanan data seperti ancaman pribadi online atau penyalahgunaan lainnya. Kekurangan yang ketiga, keterbatasan kontrol. Pengguna tidak memiliki kendali penuh atas infrastruktur cloud. Nah, itu tadi terkait cloud computing.
Kurang lebihnya, mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.